Halo, apa kabar manusia bumi? Semoga sehat sentosa. Gimana percintaan lancar? Kalau percintaan lancar, keuangan juga lancar dan jauh dari beban orang tua. Anjing. Saya Kos ingin review film sosok pria legend dalam judul The Meg yang dibawakan oleh Stephen Austin atau Stone Cold. Sosok legend yang sudah banyak tampil di dunia film, bukan dunia anime atau MCU. Oke, biar nggak kelamaan kita masuk ke filmnya. Di sebuah tempat, pria yang keluar dari sel dihadapkan ke kalapas atas kasus pembunuhan yang membuatnya dibekam 7 tahun 4 bulan dengan mengajukan banding ke keluarga korban dan mendapatkan kebebasan bersyarat. Dia bernama John. Kehidupan yang berat membuat John harus bekerja jadi buruh bangunan. Dan pada malam harinya, John yang berada di bar mendapatkan pekerjaan tambahan atas tindakan baik yang ia lakukan. Kemudian, atas kebebasan bersyarat, John harus menjalani laporan tiap minggu untuk mendata apa saja yang dilakukannya. Kembali ke bar saat pria yang bernama Reno melihat tindakan John dan tertarik menawarkan pekerjaan dengan bayaran yang sepadan dengan skill yang John miliki. Dan keesokan harinya, John yang baru selesai bekerja berjumpa dengan wanita bernama Veronica. Wanita ini adalah istri dari Matthew Ronald yang telah ia bunuh 2002 lalu. Namun, kebebasan bersyarat yang diajukan Veronica kepada John tidaklah semanis bibir mantan. Syarat yang harus dilakukan John adalah biayakan uang operasi putrinya sebesar $250.000. Ya, pada dasarnya John pria sejati dan bertanggung jawab menyesali perbuatannya. Dan penghasilan yang dia dapat dari bekerja untuk sementara belum bisa mencapai angka yang dibutuhkan Veronica. Kemudian John ingin mencari tambahan dengan bayaran tinggi dan dia bertanya kepada Frankie di mana dia bisa menemui Reno. Saat Frankie dan John menjumpai Reno dan Reno menunjukkan kerjaan yang dia maksud. Dan Reno menunjukkan sosok petarung bertahan yang harus John kalahkan dan akan mendapatkan bayaran yang mahal. Namun, John yang melihat pekerjaan sebagai petarung, dia langsung mundur. Karena dalam masa bebas bersyarat bukan berarti dia takut, tapi tidak bisa melakukan tindakan berlebihan. Pada sisi lain, John meminta maaf kepada Veronica yang tidak tahu harus bagaimana dalam posisi dilemanya sekarang. Keesokan harinya, John sedang bekerja dijumpai mandor yang tidak senang dengannya. Karena sedikit konflik membuat John harus kehilangan pekerjaan sebagai buruh bangunan. Come on. Come on. Dan mau tidak mau, John menjumpai Reno di pertandingan tempat kemarin dan menonton pertandingan yang dimainkan petarung Reno. Saat itu, John yang menjumpai Reno di sesi 2 dan petarung Reno tidak dapat melanjutkan pertandingannya yang harus digantikan oleh John. Dan di situ dijelaskan soal peraturan yang harus membuat lawannya menyerah dan tidak tahu harus sampai kapan tanpa membunuhnya. Kemudian, fight pun dimulai. Di awal bertarung membuat John digigit dan tumbang, namun semua keadaan menjadi terbalik yang membuat lawan John harus kompal dan menerima pukulan The Meg darinya. Dari kemenangan itu, John membagi sedikit uang kepada si bokir agar dosa tidak ditanggung sendiri. Dan seperti biasa, John harus periksa air jernihnya dan berbohong sedikit soal pekerjaan yang diambilnya sekarang.
Di sisi lain, Reno yang mengatur rencana untuk melawan Timmons atau Aemon saja yang kita lihat di awal. Dan sebelum mereka melawan Aemon, mereka harus memiliki taruhan besar dan mereka harus memulai tahap kecil-kecilan. Di sebuah tempat dalam pertarungan anjing, mereka menemui Nester, bos petarung, dan mereka memasang taruhan kepadanya dan sebagian lagi untuk melunasi hutang Reno. Berat badan yang setimpal dengan Jon, tetapi sialnya Jon selalu kalah di awal. Saat bersamaan dengan gigitan Mudok, sepakan ala janda mampu membuat lawan Jon tersungkur. Mampus lu. Singkat cerita, pasangan Franky dan Reno lagi membahas Jon Bregner bahwa niat Reno yang ingin jadikan Jon sebagai dompet berjalan. Tetapi Franky yang tidak setuju dengan hal itu didengar oleh Jon. Namun Jon bersikap biasa saja dan menjalaninya seperti tidak terjadi apa-apa. Salut dengan Jon. Dan mereka pun melakukan pertandingan di berbagai tempat untuk memulai dana persiapan. Dana yang terkumpul sekitar $54.000 dan belum cukup untuk memulai percakapan dengan Aemon. Sementara Nester menelponnya untuk melakukan bisnis ulang dengan Reno, dan Reno menerima tawaran itu untuk menutupi hutang dengan Felix yang hanya diberi jangka 1 minggu. Singkat cerita, perjumpaan pun dimulai. Namun Jon yang bertemu langsung dengan bawahan Nester yaitu Yayu, dan fight pun dimulai. Awalnya Jon menerima tendangan dan perfect dari Yayu, namun masih membuatnya tersenyum. Anjir, tersenyum. Dan Jon melakukan comeback dengan beberapa pukulan membuat Yayu terkena senggugut dan terkapar. Namun di saat berada di bar, Jon menerima telepon dari Veronica yang dalam bahaya. Melihat penolakan dari rumah sakit atas operasi putrinya membuat Veronica menjadi frustasi. Jon yang menjadi bersalah atas dana operasi yang belum terkumpul. I can do this. Can you just trust me? Kemudian mereka melakukan taruhan besar-besaran ke Nester untuk mencapai angka tujuan. Namun saat itu Jon tidak mengetahui kalau pertarungan ini harus sampai tewas. Saat Jon bangkit dari pukulan dan membuat lawannya sekarat, namun Nester belum selesaikannya juga, dan Jon baru tersadar kalau dia tidak dapat melanjutkan pertandingan dan tidak akan melewati batas. Kekalahan mereka membuat Reno dipukul bawahan Felix yang dijanjikan tadi akan membayar setelah kemenangan Jon, namun kita tahu sendiri. Jon yang prihatin soal hutang Reno kepada Felix, sementara Jon sendiri tidak tahu soal hutangnya. Franky membocorkan bahwa hutang tersebut adalah hutang Franky yang ditanggung oleh Reno. Jon dan Reno dalam posisi yang sama yang sedang dialami Jon saat ini. Kemudian saat Jon berada di kafe, dijemput oleh bawahan Felix dan dibawa ke tempatnya.
Kemudian saat berada di sana, ternyata Felix ingin membalas budi atas kebaikan John yang telah menyelamatkan nyawa mertuanya saat dikonstruksi. Permintaan John hanya menaruh taruhan laga terakhirnya agar dapat membantu biaya operasi putri Veronica. Namun, saat John mengetahui nama orang yang di depannya adalah Felix, dia langsung menanyakan soal hutang Reno. Di situ John menjadi dilema, namun keputusan John akan membuat kita tersentuh. Clear as dad. Singkat cerita, John yang ingin pergi dari kediaman Reno dan mencari solusi tanpa melibatkan mereka berdua. Dan Reno mengungkapkan rasa terima kasih atas yang dilakukan John. John mengungkap atas semua yang dilakukannya ini hanya untuk All this time, I'm doing all this. Namun saat keajaiban datang, Reno mendapatkan telepon kalau dia mengikuti dalam bisnis laga melawan Emon. Dan mereka tidak tahu siapa yang menaruh taruhan tersebut. Dan mereka mengikuti untuk laga terakhir John. Semangat John yang muncul menyimpan strategi untuk di awal karena yang dilawannya pemain yang belum pernah terkalahkan. Dan fight pun dimulai. John yang tidak sepadan mendapatkan pukulan pertama dari Emon, dan Emon dapat sekali pukulan tepat di wajah membuatnya menjadi ingusan, dan John tidak dapat menghindari perfect dari Emon membuat ring menjadi ambruk. Dipikir sudah selesai, ternyata John yang bangkit dengan semangat walaupun oli yang melumuri tubuhnya melanjutkan pertandingan dan akan membuat Emon terkena demek sedalam-dalamnya. Pada saat terakhir, John berhasil meraih kemenangan dan membayar semua biaya operasi putri Veronica. Dan waktu di situ juga John memberikan cincin Reno yang sempat tergadai Reno karena pertandingan. Si botak namanya Amat tamat. Oke guys, jika kita langsung nonton film ini banyak sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil. Dan segitu dulu review film dari Kos Movies. Bila ada salah kata mongon dimangapkan, semoga kalian sehat selalu. Daripada olok-olok kagak jelas, mending subscribe.